Indonesia berhasil membuat Uni Emirat Arab semakin yakin untuk membeli jet tempur KF-21 Boramae yang dinilai memiliki keunggulan tertentu dibanding jet F-35 buatan Amerika Serikat. Sobat aviasi, pernah nggak kepikiran kalau Indonesia ini diam-diam punya afterburner effect di dunia pertahanan udara? Tanpa banyak manuver di media, kita ternyata bisa bikin gelombang yang mengubah arah keputusan negara lain. Dan kali ini, radar pengaruh kita nyasar sampai ke Uni Emirat Arab. Iya, negara yang kalau bikin gedung, pilot pun mungkin harus pitch up dulu biar bisa lihat ujungnya. Awalnya, UAE ini naksir berat sama F-35 buatan Amerika. Pokoknya kalau ibarat jodoh, mereka udah siap lamaran. Tapi ya namanya juga dunia politik, kadang ada pihak ketiga yang bikin hubungan kandas. Masalahnya, Amerika curiga UAE ini terlalu dekat sama China, terutama gara-gara proyek jaringan 5G Huawei. Washington takut kalau pesawat canggih itu nanti malah jadi bocor rahasia ke Beijing. Jadi pembicaraan pun dibatalkan dan bubar jalan. Padahal ada kemungkinan pintu itu dibuka lagi kalau Donald Trump terpilih jadi presiden untuk kedua kalinya. Tapi nyatanya UAE tegas bilang, "Enggak deh, kita nggak mau lanjut ngomongin F-35. Bahkan, mereka juga melihat laporan audit di AS yang nunjukin kalau F-35 ini banyak masalah teknis. Program pembaruannya lambat dan biaya operasionalnya, waduh, bikin dompet negara menjerit. Disinilah KF-21 Boramae masuk sebagai pahlawan tak terduga. Jet tempur generasi 4,5 buatan Korea Selatan ini harganya lebih ramah, tapi kemampuannya nggak kaleng-kaleng. Jangkauan tempurnya 50% lebih jauh dari F-16, umur pakainya 34% lebih lama, dan radar AESA bikin pilotnya bisa tahu situasi sekitar dengan tajam. Cocok banget buat negara yang mau tampil powerful tanpa bikin anggaran pertahanan jebol. Nah, lucunya, sebelum UAE yakin 100% mau ikut proyek ini, mereka sempat ragu. Salah satu alasannya, ya gara-gara kita juga. Indonesia waktu itu punya masalah pembayaran kontribusi ke proyek KF-21 ini. Ditambah lagi ada drama 5 teknisi PT Dirgantara Indonesia yang dituduh nyolong data pakai USB drive. Tapi setelah diselidiki, itu cuma rumor, nggak ada bukti valid dan semuanya dibebaskan tanpa syarat. Akhirnya masalah pembayaran pun kelar, jatuh tempo diperpanjang, dan momen ini pas banget sama pameran Indo Defense 2024 di Jakarta, dan BAM! UAE pun mantok bergabung. April 2025 mereka bahkan sudah taken letter of intent, ikut acara penerbangan persahabatan sama Korea Selatan, dan berharap dapat transfer teknologi seperti yang kita dapetin. Karena kalau bikin sendiri, ya mereka bakal lebih bebas mengembangkan jet canggih sesuai kebutuhan mereka. Sementara kalau tetap ngejar F-35, ya mimpi saja. Lockheed Martin itu terkenal protektif banget soal komponen dan produksinya. Jadi pilihan UAE ini bukan cuma strategis, tapi juga cerdas. Yang menarik, semua ini menunjukkan kalau Indonesia tanpa sadar jadi influencer di dunia pertahanan. Bukan influencer yang jualan skincare, tapi influencer yang bikin negara lain beli jet tempur. Nah, keputusan UEA ini bukan cuma sekadar pindah pilihan dari F-35 ke KF-21 Boramae. Ini ibarat mereka ganti jalur di landasan paju, dan arahnya langsung bikin banyak negara di Timur Tengah melirik. Kenapa? Karena UEA itu bukan pemain kecil di kawasan. Mereka punya duit, punya jaringan diplomasi, dan punya ambisi jadi salah satu kekuatan udara utama di Gulf Region. Begitu kabar ini muncul, negara tetangga kayak Saudi Arabia, Qatar, bahkan Mesir mulai ngintip radar mereka ke arah Korea Selatan. Kalau UEA aja berani, apalagi mereka. Dan kalau lebih banyak negara masuk proyek ini, otomatis biaya produksi bisa ditekan dan pengembangannya jadi lebih cepat. Nah, di sisi lain, Indonesia di sini posisinya kayak co-founder startup. Walau modalnya sempat seret, kita tetap dianggap partner awal yang ikut menandatangani kontrak sejak konsep pesawat ini masih bayi. Efeknya, setiap kali KF-21 disebut di forum internasional, nama Indonesia juga ikut terbang tinggi. Bahkan, ada analis militer yang bilang kalau Indonesia pintar memainkan kartu ini, kita bisa dapat keuntungan strategis jangka panjang, mulai dari transfer teknologi, peningkatan industri dirgantara, sampai peluang latihan gabungan bareng negara pembeli KF-21 di masa depan. Bayangin, kalau pilot TNI AU bisa latihan formasi sama pilot UEA di langit padang pasir. Itu bukan cuma keren, tapi juga membangun citra kita sebagai negara yang nggak bisa diremehkan di kawasan Indo-Pasifik. Dan jangan lupa, dengan masuknya UEA, otomatis ada potensi bonus diplomasi.
Artinya, hubungan dagang, kerjasama energi, bahkan pariwisata bisa ikut terdongkrak. Karena di dunia politik internasional, beli senjata itu nggak cuma soal alat tempur, tapi juga tiket VIP buat masuk lingkaran pergaulan eksklusif antar negara. Yang lebih menarik lagi, coba bayangkan 5 atau 10 tahun ke depan, KF-21 sudah dioperasikan oleh belasan negara. Di setiap pameran militer internasional, ada papan besar yang menampilkan bendera para mitra pengembang. Dan di sana, bendera merah putih Indonesia berkibar sejajar dengan negara-negara besar. Itu bukan cuma prestasi, tapi juga bisa jadi pemicu efek domino dalam industri pertahanan global. Karena begini, dunia aviasi militer itu mirip pasar mobil sport. Begitu satu merek baru nongol, keren dan harganya masuk akal, langsung banyak yang penasaran. Nah, KF-21 ini lagi ada di fase itu, masih fresh from the oven, teknologinya modern, tapi nggak bikin Menteri Keuangan negara pembeli pingsan. Kalau UEA sukses mengoperasikannya, negara-negara lain bakal memperhatikan kayak orang lagi mantengin unboxing video di YouTube. Misalnya Oman atau Kuwait, bisa saja tergoda, karena mereka punya kebutuhan pertahanan yang mirip dan sama-sama ingin pamer kekuatan di langit. Efek ini juga bisa merembet ke Asia. Bayangin kalau Filipina, Malaysia, atau bahkan Thailand ikut masuk daftar pembeli. Itu bukan cuma menambah pasar, tapi juga membuka peluang latihan gabungan internasional yang melibatkan Indonesia, Korea Selatan, dan negara-negara tersebut. Kebayang nggak? Formasi campuran KF-21 terbang di langit Asia Tenggara sambil bikin negara lain melirik iri. Tapi yang bikin industri pertahanan barat mulai gelisah adalah fakta bahwa KF-21 menawarkan fleksibilitas yang jarang ada di jet tempur generasi 4,5. Korea Selatan membuka peluang transfer teknologi, bahkan kemungkinan produksi lokal, yang mana hampir mustahil didapat dari Amerika atau Eropa, yang biasanya super protektif. Lockheed Martin, Boeing, Dassault, dan kawan-kawan mungkin sekarang lagi rapat darurat, sambil nanya, gimana kalau tren ini nyebar? Karena kalau terlalu banyak negara yang memilih KF-21, otomatis sebagian pasar mereka bisa tergerus. Di sisi diplomasi, ini juga menarik, karena setiap negara yang beli KF-21 otomatis akan punya hubungan yang lebih erat dengan Korea Selatan dan secara tidak langsung dengan Indonesia juga. Ini kayak punya geng motor, tapi isinya negara-negara dengan jet tempur yang sama. Dan biasanya geng begini punya solidaritas tinggi, termasuk saling dukung di forum internasional. Belum lagi peluang bisnis turunannya, mulai dari suku cadang, pelatihan pilot, sampai kontrak pemeliharaan jangka panjang. Bisa jadi sumber pemasukan besar buat semua pihak yang terlibat. Bahkan industri MRO, Maintenance, Repair, Overhaul di Indonesia bisa ikut kecepatan rejeki kalau kita main kartu ini dengan pintar. Dan kalau kita melihat dari sisi geopolitik, masuknya UEA ke proyek ini bisa bikin aliansi militer di kawasan Gulf sedikit bergeser. Mereka jadi punya opsi di luar Amerika Serikat, yang artinya kebebasan diplomasi mereka meningkat. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.